Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Ustadz yang soleh dan soleha, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Anak Ustadz yang soleh dan soleha, walaupun negeri kita dalam keadaan wabah corona, tetapi hal itu tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Anak Ustadz masih semangat? Allahu Akbar. Anak Ustaz, alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriring salam juga tidak lupa kita doakan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi besar kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak Ustaz yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar tema. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita awali dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan kita lanjutkan doa belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak Ustaz yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar tema, yaitu tema 1 tentang indahnya kebersamaan, dan subtema 1 keberagaman budaya bangsaku. Nah, anak Ustadz yang soleh dan solehah, kita belajar hari ini dengan tujuan yaitu agar anak-anak Ustadz memahami tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah teks dan juga dalam sebuah paragraf. Kemudian kita anak-anak Ustadz juga dapat memahami yaitu bagaimana cara menghasilkan bunyi dari suatu benda. Nah, anak Ustadz yang soleh dan solehah, agar lebih jelas, mari kita ikuti slide selanjutnya ini. Baik teman-teman Ustadz yang soleh dan solehah, sekarang kita masuk kepada pembahasan materi kita, yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, ketika kita mengetahui gagasan pokok dan gagasan pendukung, maka kita harus tahu bahwasanya suatu teks terdiri dari beberapa paragraf. Kemudian, setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Kemudian kita lanjut. Untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks adalah yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Nah, di sini Ustadz ada contoh sebuah teks yang terdiri dari beberapa paragraf. Nah, ini ada paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, paragraf kelima. Nah, di paragraf inilah kita akan mencari sebuah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita lanjut. Nah, di sini ada contohnya teman-teman Ustadz yang soleh dan solehah, yaitu tentang batik. Di sini kita akan menemukan bahwasanya di cerita batik ini kita menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, kita sesuai
dengan caranya, yaitu kita menentukan kalimat utama. Nah, dari cerita atau dari paragraf tersebut terdapat kalimat utama, yaitu batik merupakan kain yang memiliki motif tradisional asli Indonesia. Kemudian langkah kedua, kita mencari kalimat penjelas, yaitu yang pertama, kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kemudian nomor 2, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Ketiga, seiring perkembangan waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Dan yang keempat, beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, ini contoh ini ada di buku Bu Pena. Coba teman-teman semua lihat di buku Bu Pena ayat 3 halaman 3 dan 4. Di sana akan diberikan contoh. Nah, selanjutnya kita tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Berdasarkan kalimat utama dan kalimat penjelas tersebut, dapat kita tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, yaitu kita temukan gagasan pokok, yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kita ambil dari kalimat utama. Kemudian gagasan pendukung, kita temukan yang pertama, cara membuat kain batik. Ini kita temukan dari kalimat penjelas ke-1. Kemudian yang kedua, tempat kain asal batik. Nah, ini kita temukan pada kalimat penjelas kedua. Kemudian yang ketiga, persebaran kain batik. Nah, dari kalimat penjelasan ketiga dan keempat. Itulah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bisa kita bedakan bahwasanya gagasan pokok itu kita temukan di awal paragraf atau di kalimat pertama, kalimat utama. Baik, terima kasih anak Ustadz. Semoga hal ini bermanfaat. Pembelajaran tema 1 kelas 4. Indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, oleh Ustadz dan Ustazah kelas 4. Tujuan pembelajaran, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. Cara benda menghasilkan bunyi. Semua alat musik menghasilkan bunyi jika dimainkan. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar, yaitu sumber bunyi. Bunyi lalu ditangkap oleh telinga sehingga kita dapat mendengarnya. Contoh sumber bunyi antara lain senar gitar yang dipetik, gamelan yang dipukul, suling yang ditiup, dan pita suara yang bergetar ketika kita berbicara. Contoh alat musik dari berbagai daerah di negeri kita adalah angklung dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang berasal dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Kecapi berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara dipetik. Kendang berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara dipukul. Tifa berasal dari Papua, dimainkan dengan cara dipukul. Yang terakhir adalah tugas antum pada buku siswa tema 1, halaman 1 dan 2. Baca teks bacaan
dan kemudian temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf 3, 4, dan 5. Tugas dikerjakan di buku tulis bahasa Indonesia. Kedua, buku Bu Pena 4A halaman 7 tentang cara benda menghasilkan bunyi dikerjakan di buku Bu Pena. Sekian dan terima kasih. Baik teman-teman Ustadz yang soleh dan soleha, setelah antum memahami atau melihat slide sebelum ini, semoga antum semua bisa memahami pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian anak-anak Ustadz juga dapat memahami bagaimana cara benda menghasilkan bunyi. Baik, terima kasih anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha. Mari kita tetap semangat dalam belajar. Ayo kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.